Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid At-Tariq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini. Setelah sekian lama saya tidak bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini, setelah kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kita diberikan kemudahan untuk berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini majelis ilmu yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya, duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas satu tema renungan kematian dan malam pertama di alam kubur. Hadirin sekalian, ada satu perjalanan Pak yang sangat panjang sekali yang kita semua pasti akan menempuhnya. Pasti Pak, siapapun kita. Perjalanan panjang itu adalah perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Sangat panjang sekali Pak. Hadirin sekalian, perjalanan panjang menuju negeri akhirat, yang mana ujung dari perjalanan itu al-jannatu awin nar. Bisa jadi surga atau neraka. Itu ujung dari perjalanan panjang yang akan kita tempuh. Nah, startnya itu Pak adalah kematian. Itu startnya itu. Sekarang kita ada di dunia. Keberadaan kita di dunia ini juga tidak sama antara satu dengan yang lain, betul tidak? Tetapi sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat akhir zaman, keberadaan kita di dunia ini ada kisarannya Pak. Diberikan waktu memang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi Nabi yang mulia menyampaikan angka di mana seseorang
diberikan kesempatan di dunia ini secara umum, rata-ratanya gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Jadi kisaran umur umatku ini hanya antara 60 hingga 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Jadi bukan tidak ada, tapi tidak banyak, sedikit, kata Nabi yang mulia. Ini kalau kita mau merenungkan ya hadis Nabi yang mulia ini, dan kita perhatikan di sekitar kita, rata-rata manusia itu meninggalnya di usia ini, Pak, antara 60 hingga 70, kebanyakannya begitu. Nah, silakan sajalah, nggak usah jauh-jauh, di tempat di mana kita tinggal saja. Saya juga sama, di tempat di mana saya tinggal di Komplek Cibaligo Permai juga, dari semenjak 2012 saya ke sana, sudah mau 14 tahun, Pak. Itu saya perhatikan tetangga saya yang meninggal dunia itu di usia itu rata-rata ya antara 60 hingga 70. Makanya nanti Nabi yang mulia itu memberikan arahan, Pak. Ketika turun ayat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, tatkala seseorang sudah sampai pada umur 40 tahun, kan tidak semua juga diberi kesempatan sampai kepada usia 40 tahun, betul tidak? Itu Quran menyebutnya usia kematangan manusia, Pak. Itu usia 40 tahun. Nah, maka diarahkan ketika sudah sampai umur 40 tahun itu apa yang harus dilakukan? Diberi pengarahan oleh Allah lewat doa yang dianjurkan untuk sering dibaca, difahami maknanya gitu, direnungkan maknanya, Pak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, Bapak, kalau sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 bahkan lebih, yang pertama apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Diperintahkan banyak-banyak bersyukur. Karena kalau umur sudah di atas 40 itu kita bisa merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba sepanjang hidup kita ini, Pak, kira-kira banyak diberikan kesulitan atau kemudahan? Banyak diberikan kesempitan atau kelapangan? Banyak diberikan sehat atau sakit? Banyak diberikan bahagia atau menderita? Kita tahu semua jawabannya, betul tidak, Pak? Karena kalau tidak diingatkan, kadang manusia suka kufur nikmat. Nah, itulah sebenarnya yang menghambat datangnya nikmat Allah kepada kita. Jadi kita sudah bisa melihat ke belakang, Pak. Sekian lama kehidupan kita, Masya Allah, gitu kan. Padahal ibadah belum serius, kemaksiatan banyak, tetapi Allah masih berikan kenikmatan. Itu diperintahkan bersyukur, Pak. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, wa ala walidayya. Ingat, nggak mungkin kita bisa hadir tanpa kedua orang tua. Jadi kalau di saat umur 40 bahkan Nabi masih punya kedua orang tua di sisi kita, nikmat besar. Maka Nabi yang mulia mengingatkan, celaka seseorang yang diberikan nikmat, itu nikmat, Pak. Dia sudah mapan, diberikan kemudahan, umurnya sudah 40 tahun lebih, dan kedua orang tuanya masih ada di sisinya gitu. Karena kan kalau umur 40
itu otomatis orang tuanya minimal usia berapa, Pak? 60 ke atas, berarti udah sepuh. Sudah tidak seperti ketika masih muda, betul tidak? Pasti punya keterbatasan dari sisi fisiknya, keterbatasan semuanya. Nah, itu peluang besar. Ya. Yang ketiga apa? Wan a'mara sholihan tarda, diperintahkan untuk memperbanyak amal-amal soleh yang amal itu niatkan untuk mencari keridhaan Allah saja. Jangan lagi kalau sudah berumur 40, 50, 60 beramal tuh ingin dipuji manusia, jangan. Harus berjuang itu, amal itu harus karena Allah saja gitu. Kalau bisa miliki amal-amal yang sifatnya rahasia, Pak. Rahasiakan amal kita. Semakin banyak merasakan amal, semakin ya bahagia kita. Pilih amal yang akan kita jagokan. Terserah amal apa, tapi bukan yang wajib, bukan yang sunnah. Yang wajib ya kewajiban namanya juga, Pak. Yang sunnah, makanya ada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh yang menjadi ahli tahajud, istiqomah terus gitu dia. Konsisten itu kan tidak mudah. Ya. Ada yang duha yang dijagokan, ada yang khatam Quran, ada yang ya, minimal sebulan sekali khatam Quran, ada yang setiap 21 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang tiga hari sekali khatam Quran. Itu kembali kepada kita. Ada yang kali saum gitu ya, saum ayamul bid, istiqomah terus. Ini yang paling dasar. Naik saum Senin, Kamis. Kalau saum ayamul bid kan sebulan berarti 3 kali gitu. 3 hari kan. Kalau saum Senin Kamis 8 kali, Pak. Kalau saum Daud dia bisa 14 kali, bisa 15 kali tergantung. Nah, ini udah paling tinggi ini gitu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang keempat apa Pak? Yang keempat tuh harus serius memperbaiki diri menjadi teladan buat keluarga, buat anak-anak. Dia harus mulai memikirkan bagaimana generasi setelah saya gitu loh. Ya anak-anak harus diperhatikan. Quran memberikan petunjuk bagaimana mendidik keluarga gitu kan, mendidik istri bagi suami, mendidik anak-anak, bahkan dengan pendekatan metode kisah gitu kan, banyak sekali di Quran itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, betul tidak? Nih kalau kita umur 40, Pak, berarti anak kita berapa umurnya? Minimal. Berapa umurnya, Pak? 15 tahun minimal. Ya kan kalau ada orang nikah tuh usia 25 gitu. Ya kalau lebih muda lagi usia 20 berarti anaknya 20 tahun, udah dewasa itu anaknya. Jangan menjadi contoh keburukan buat anak-anak kita. Buatlah anak kita bangga gitu loh dengan bapak dan ibunya, bangga dengan orang tuanya. Ya bangga karena kebaikan, karena amal gitu. Karena ada orang tua yang menjadi contoh keburukan bagi anak-anaknya. Nauzubillah. Yang kelima, ini tubatu ilaik. Kalau sudah umur 40, 50 itu serius taubat, Pak. Taubatan nasuha, harus serius. Kenapa? Karena di antara amalan yang paling utama yang menghapus dosa, taubat. Dan ternyata taubat itu perintah untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Subhanallah. Di surat An-Nur, tadi surat apa? At-Tahrim. Di surat An-Nur disebutkan juga, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atas semua dosa, wahai orang beriman, agar kalian beruntung. Lagi-lagi yang diperintahkan taubat orang beriman, Pak.
Makanya ketika orang beriman gak mau tobat di surat Al-Hujurat, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang tidak mau bertobat kepada Allah, dia orang yang zalim. Nah, yang suka tobat itu dipuji, yang gak mau tobat itu zalim. Maka wajib memiliki ilmu tobat dengan sebenar-benar tobat, karena kita menjalani kehidupan di dunia ini ada yang sudah 40 tahun lebih, 50, 60, dan lebih dari itu pasti pernah berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan yang sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan, pernah mengerjakan dosa kemaksiatan adalah yang segera kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Terakhir apa Pak? Yang keenam. Wa ini minal muslimin, kata para ulama, jadilah muslim yang sejati, Pak. Kembali lihat keislaman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali di atas Islam. Yang benar kita belajar Islam kita gitu loh. Kalau kita meluangkan waktu sekian tahun untuk belajar ilmu, untuk mencari dunia gitu kan, harusnya kita luangkan juga waktu untuk mencari ilmu agama. Terutama kalau sudah umur-umur di atas 40, itu puncak kematangan manusia, Pak. Biasanya orang kalau sudah umur segitu tuh sudah berpikirnya panjang ke depan. Sudah berpikir akhiratnya gitu kan. Itu perlu petunjuk, Pak, belajar Islam. Belajar keislaman dengan benar gitu ya. Belajar Islam, belajar agama. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis tentang orang sombong, Pak. Orang sombong, di mana Nabi yang mulia menyampaikan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Nabi ditanya, apa ciri orang sombong itu, Pak? Kata Nabi yang mulia, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ya, apa dia meremehkan menolak nasihat. Nah, kalimat batarul haqq itu ada yang menjelaskan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyampaikan termasuk batarul haqq itu apa, Pak? Orang yang tidak mau belajar agama. Nah, itu. Orang Islam itu nggak mau belajar agama, itu orang sombong namanya. Nggak mau belajar gitu loh. Ya, padahal itu untuk dirinya gitu. Ya, ada kan yang namanya belajar ilmu agama itu banyak hal-hal yang sifatnya fardu ain, Pak. Yang hukum itu kepada pribadinya gitu. Ya, kayak harus belajar sholat dengan benar. Seperti apa tuh sholat kamu? Itu kan fardu ain hukumnya, betul tidak? Baca Quran gitu kan, yang benar tuh fardu ain. Mengetahui kewajiban sebagai seorang muslim fardu ain gitu. Itu kalimat batarul haqqi. Orang sombong itu nggak mau belajar agama, nggak mau diberikan nasihat, nggak suka, menolak aja gitu. Wagom tunas. Nah, orang kalau sudah begitu, Pak, biasa suka meremehkan manusia. Itu orang sombong. Nah, itulah petunjuk dari Allah, Pak. Ya. Nah, jadi karena kita terbatas keberadaan di dunia dan pasti ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan menempuh perjalanan setelah kematian itu panjang sekali. Dan Al-Quranul Karim yang kita baca, kita tadaburi, sebagainya kita hafalkan, itu isinya apa? Isinya itu banyak menceritakan tentang kehidupan setelah kematian, banyak sekali. Bahkan ternyata di awal-awal Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun loh, Pak. Itu ayat yang turun yang banyak itu membahas tentang kehidupan setelah kematian, tentang akhirat. Jadi manusia itu diinstalkan ya software tuh ke dirinya tuh cocok gitu, Pak, karena seseorang tuh pasti punya keyakinan, semua punya keyakinan tentang kehidupan setelah kematiannya, betul tidak? Bahaya, hati-hati, Pak, jangan membangun keyakinan di atas kesesatan, jangan. Orang Nasrani punya tidak keyakinan bagaimana hidup setelah kematian? Punya tidak keyakinan? Punya akidah tidak, Pak? Punya mereka. Orang Yahudi punya tidak? Punya. Orang Buddha? Punya. Orang Hindu? Bahkan agama kejawen saja punya keyakinan.
Yang untuk kita muslimin, semua itu bertentangan dengan Quran. Jadi kalau mau, Pak, kita lihat keyakinan-keyakinan yang dimiliki orang, gitu. Dan silakan pertanggungjawabkan keyakinan itu. Karena nggak ada ulangan kehidupan, jadi nggak boleh main-main, Pak. Seseorang beramal itu kan ada pendorongnya, betul tidak? Nah itulah keyakinan itu, akidah itu. Makanya ketika turun itu yang pertama kali itu yang dibina oleh Nabi yang mulia. Terus orang-orang jahiliyah, Pak, dia meyakini ya hidup di dunia saja gitu loh. Enggak ada. Ya kalau udah mati ya udah mati. Selesai. Dan itu ternyata keyakinan yang keliru karena buktinya ketika Quran turun, orang tuh punya apa punya di sini, Pak? Karena Allah yang ciptakan manusia kan. Dia kalau asal kita dakwahi dengan benar, orang nanti dia akan terbuka sendiri, Pak. Karena punya. Kayak orang kan, pasti orang tuh ingin mengenal Tuhannya gitu. Itu udah bawaan itu. Cuma nanti ada yang dikasih petunjuk, ada yang tidak. Nah itu kasihan, yang tidak dikasih petunjuk itu kita bersyukur diberikan hidayah. Orang Yahudi bagaimana keyakinan setelah kematiannya? Kata mereka, kamu ini kekasih Allah, bebas membawa apapun juga. Kalaupun kamu masuk neraka, hanya beberapa hari saja, hanya disentuh oleh permukaannya saja. Itu disebut di Quran, memang begitu keyakinan mereka. Maka Quran mengkritisi Allah Ta'ala menyampaikan, dari mana kalian begitu pedenya gitu kalau bahasa kita, Pak? Punya keyakinan kau setelah mati, kamu itu kekasih-kekasih Allah, pilihan Allah. Kalaupun berbuat kesalahan masuk neraka ya hanya sebentar sajalah. Gitu. Nah, makanya mereka mudah berbuat keburukan. Orang-orang Nasrani punya keyakinan juga. Nah kita akan membedah bagaimana Quran dan Sunnah ya memberikan tuntunan kepada kita tentang kehidupan setelah kematian kita. Gitu. Dan ini sesuai dengan fitrah kita. Makanya banyak orang-orang yang masuk Islam ketika mereka membaca bagaimana Al-Quran berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Itu banyak karena sangat logis gitu. Nah, banyak yang masuk Islam, Pak, nggak sedikit, Pak. Ya. Nah, hadirin sekalian, setiap kita akan berjumpa dengan kematian, Pak. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ketika turun surat Ali Imran ayat yang ke-185 dan ayat serupa, awalnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut, itu ada juga di surat yang lain. Baru di surat Al-Anbiya, Al-Ankabut juga ada kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah kita tadabburi ayat yang ke-185 dari surat Ali Imran. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa. Dha'iqah, apa terjemahnya itu, Pak? Yang paling tepat setelah kita membaca tafsir para ulama, maka kalimat dha'iqah itu bukan pasti mati, Pak. Nah, itu kekeliruan menafsirkannya. Dha'iqatul maut itu apa? Merasakan mati. Jadi mati itu ada rasanya, bukan pasti mati. Karena semua pasti akan mati. Kalimatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Nanti Nabi menceritakan bahwa yang namanya kematian ada rasanya. Nah, gitu. Jadi berbeda. Orang beriman, Nabi menceritakan, Pak, dalam hadis yang panjang dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Lah anak kecil saja loh, Pak. Kalau diingatkan tentang hari akhir dan kematian, mereka itu akan lembut hatinya, anak kecil, apalagi kita harusnya lebih lagi gitu loh.
Mana buktinya, Pak? Dia saya sampaikan nanti. Hadis tentang kematian, tentang alam kubur, kehidupan setelah kematian itu diriwayatkan oleh sahabat yang junior gitu loh. Menarik ini, Pak. Termasuk dari menceritakan proses seseorang sakaratul maut itu ya, didatangi kematian, sakaratul maut, sampai malam pertama di alam kubur seperti apa, karena malam itu menentukan malam-malam selanjutnya. Nah, itu dibahas oleh siapa? Rawinya Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan Al-Bara ini sahabat junior. Ketika Nabi di Madinah itu usianya belasan tahun, Pak. Maka ketika perang Badar itu nggak diizinkan ikut perang Badar. Al-Bara ibn Azib itu karena masih kecil. Itu satu angkatannya sama Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Masih belia itu sahabat itu. Ya. Kita bahas hadisnya nanti. Di sini Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Karena ada rasanya. Orang mukmin dengan orang kafir berbeda menghadapi sakaratul maut. Dan malam pertama di alam kubur beda, Pak. Orang muslim yang taat dengan yang maksiat pun beda. Itu Nabi jelaskan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala. Jadi kita jangan terlalu berharap semua amal dibalas di dunia, jangan, Pak. Habis di akhirat kita, betul tidak? Jangan. Kita beramal untuk mendapatkan nanti di akhirat. Ya, kita tidak akan merasakan nikmat kubur, tidak akan merasakan nanti kenikmatan surga kalau tidak masuk, tidak melewati gerbang kematian, kan? Makanya kematian itu kata Imam Al-Ghazali bukan untuk ditakuti, bukan, tapi untuk dipersiapkan kedatangannya. Gitu. Ini menarik kalimatnya ya. Di kitab Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan ketika membahas tentang bab qalbu, bab hati, itu beliau menyampaikan pelembut hati itu apa? Ingat mati gitu. Nah, dia menyampaikan, Imam Ghazali menyampaikan kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan kedatangannya. Nah, itu cluenya, Pak. Ya. Faman zuhziha 'anil nar. Maka barang siapa yang dijauhkan, dibebaskan dari neraka, faqad wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia orang yang beruntung. Jadi ukuran beruntungnya kita, suksesnya kita nanti ya, selamat dari api neraka, masuk ke surga. Itu yang faizun, itu orang yang sukses, yang beruntung. Itulah para pemenang gitu. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan yang menipu, yang memperdayakan. Ini Quran surat Ali Imran ayat yang ke-185. Jadi semua kita pasti akan merasakan kematian. Kita lihat, Pak. Hadirin sekalian, setelah manusia mati, Pak, itu ada satu fase ya, yang para ulama menyebutnya seperti Imam Al-Qurtubi, itu ada fase yang paling menentukan. Apa namanya, Pak? Malam pertama di alam kubur. Nah, semua kita pasti akan menempuhnya, pasti loh, Pak. Di sini saja kan tetangga kita, jamaah kita yang boleh jadi tahun kemarin masih bersama kita, sekarang sudah tidak ada, kan ya? Atau 2 tahun yang lalu gitu kan? Akan begitu ya? Sama, Pak. Ya, saya juga di komplek juga sama. Kadang-kadang wajah-wajah yang sering saya lihat kalau sholat berjamaah itu ya, sudah mulai meninggalkan itu kan? Subhanallah. Yang kita tidak tahu bagaimana mereka di alam barzakh sana. Kita hanya bisa mendoakan. Ya. Baik, hadirin sekalian,
Malam pertama di alam kubur disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi bersabda, ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Ini rawinya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman, aku pernah melewati kuburan bersama Nabi dan Nabi itu menyampaikan ini, Pak. Apa kata Nabi? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan atau tempat pertama. Persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat yang sangat banyak. Jadi banyak pun nanti itu. Ya. Jadi kadang kita suka menyederhanakan. Ya, mungkin karena ketidaktahuan kita, Pak. Kadang kita menyederhanakan yang tidak boleh disederhanakan seharusnya gitu. Maka Nabi itu sering menyampaikan begini kalimat Nabi yang mulia itu, Pak. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Aduhai, katanya, seandainya kamu tahu yang aku tahu, niscaya kamu akan sedikit tertawa di dunia ini dan akan banyak menangis. Ya, karena memang Allah buat ketentuan bahwa kehidupan tidak hanya di dunia gitu loh. Sudah Allah utus Rasul kepada kalian, sudah Allah turunkan Al-Quran, dan kalian dibebaskan memilih kan gitu di Quran, Pak. Boleh mau milih jadi orang beriman, boleh. Milih jadi orang kafir pun boleh, silakan gitu. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi setiap pilihan itu ada apa, Pak? Ada konsekuensinya. Silakan aja gitu di surah Al-Kahfi itu. Ini kata Nabi yang mulia, Pak. Fa innaja minhu. Apabila seseorang selamat di kuburnya di malam pertama, di saat pertama kali masuk kubur, itu nanti ada rangkaian imtihan, ujian demi ujian. Selamat dia, fama ba'dahu aisarum minhu. Maka yang setelahnya, yang sesudahnya lebih ringan, lebih mudah. Sebaliknya kata Nabi yang mulia, wa illam yanju minhu. Jika tidak selamat dari kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu. Nah, yang setelahnya akan lebih berat darinya. Jadi kalau selamat di alam kuburnya, di fase kubur, mudah baginya. Tapi dia tidak selamat di fase alam kubur, lebih berat yang sudahnya. Nah, makanya fokus kita ketika di dunia ini, Pak, harus memahami benar seperti apa kehidupan di alam barzakh itu. Dan bagaimana keterkaitan orang yang sudah meninggal dunia dengan alam kubur sebelum datang hari kiamat. Nah, itu harus paham. Karena Nabi sudah sebutkan jelas sekali, Pak. Jangan sampai nekat kita masuk ke kuburan gitu ya, masuk ke alam kubur nggak punya persiapan, wala punya ilmunya, nggak punya amal juga, cuma berandai-andai saja kan. Itu syaitan suka begitu tuh, si iblis itu kan menyesalkan kita gitu, Pak. Jadi kita ini banyak kayak tobat lah, itu dengan versi kita gitu. Saya mau tobat, kayaknya sudah tobat, saya diterima lah gitu. Padahal dia tidak pernah punya ilmu tobat, Pak. Nggak paham bagaimana tobat yang benar itu seperti apa gitu. Nah, itu bahaya itu. Akhirat belum pernah mentadabbur ayat Qur'annya, belum pernah mengkajinya, menyimpulkan sendiri aja gitu. Nggak boleh. Terlalu berisiko, Pak. Harus kita punya kesungguhan ya untuk mempelajarinya gitu. Harusnya menyiapkan, karena Nabi yang mulia menyampaikan
Aksiru dzikra hazimil ladzat yakni al-maut. Kafa bil mauti wa idza. Perbanyak kata Nabi kalian mengingat pemutus kelezatan itu kematian. Cukup kematian sebagai nasihat dan guru terbaik untuk kalian. Nah, di hadis lain Nabi ditanya, Pak. Ya Rasulullah, ayul mu'minina aqyas. Ya Rasul, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi ditanya. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas, mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak ingat mati. Tapi nggak cukup sampai di sana. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Paling serius, paling baik mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, jadi nggak cukup apa? Banyak ingat mati, tapi dia serius dengan mempersiapkan bekal-bekal terbaik. Kata Nabi yang mulia, ulaika humul aqyas. Nah, itulah mukmin yang cerdas. Nah, jadi kita belajar mengkaji Quran, hadis tentang kematian dan fase alam kubur itu untuk kita serius mempersiapkan bekal gitu kan. Enggak sekedar menjadi ilmu pengingat, muncul rasa takut gitu ya. Tapi tidak berbuah amal, enggak begitu. Harus mendorong kita untuk serius, Pak. Ya, karena kalau kita banyak ingat mati itu akan melembutkan hati loh. Ini lembut, Pak. Jadi rem pakem itu untuk seseorang berbuat kemaksiatan. Sekarang kan naudzubillah zaman sekarang itu, Pak. Orang tuh ya Allah ya Rabb, sudah enggak takut dengan dosa-dosa besar, Pak. Ya. Selingkuh, berzina, saling bongkar aib, betul tidak? Itu ngeri sekali dosanya, Pak. Ya. Sekarang marak sekali, Pak. Bongkar aib pasangan di media, saling melaporkan. Ya Allah, ini berat sekali, Pak. Betul tidak? Orang sudah keliru, Pak. Karena mainnya perasaan, Pak. Bukan lagi main apa? Wahyu, bukan main perasaan aja. Dikiranya biasa gitu. Itu berat di sisi Allah. Nah, kita hidup di zaman seperti ini sekarang ini, hati-hati. Harusnya pelajarnya kita agar makin hati-hati gitu. Ngeri itu. Dibongkar sedikit saja gitu kan. Diuji itu, waduh ngeri sekali. Udah gitu salah lagi memahami, Pak. Dikiranya ngebongkar aib pasangan itu sesuatu yang mulia gitu. Nah, itu kan dosa juga gitu kan. Padahal Quran memberikan tuntunan ketika berbuat salah bagaimana pasangan kita seperti apa, diberikan tuntunan, bukan kemudian saling bongkar, saling lapor gitu kan. Wah, ini musibah besar ya. Di samping juga tadi memang karena banyak sekali, Pak, sarana-sarana yang membuat orang itu berbuat kemaksiatan, betul tidak? Ya. Nah, ini kondisi kita sekarang, Pak. Hadirin sekalian, kembali, Pak. Jadi inilah malam pertama di alam kubur yang sangat menentukan. Nah, sebelum kita bahas hadis, yang kita punya waktu untuk dialog ya. Ini ada kalimat renungan, Pak. Ini saya kutip dari Syekh Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya Malam Pertama di Alam Kubur. Dia menulis ini apa ya? Syair. Saya terjemahkan. Apa kata Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama besar dari Riyadh, Arab Saudi, beliau menyampaikan, wahai orang tua yang telah bongkok punggungnya dan telah dekat ajalnya, apakah engkau telah bersiap-siap menghadapi malam pertama? Wahai pemuda gagah yang bergelimang harta dan sejuta asa, apakah engkau sudah bersiap-siap menghadapi malam pertama? Ia adalah malam pertama dengan dua wajah. Mungkin menjadi malam pertama bagi malam-malam surga berikutnya, atau menjadi malam pertama bagi malam-malam neraka berikutnya. Ini kata Dr. Aid Al-Qarni. Baik, kita lihat hadis apa ya?
Jadi Nabi yang mulia menyampaikan tentang sakaratul maut dan perjalanan ruh pasca kematian sampai malam pertama di alam kubur. Nabi sebutkan. Oke, kita baca hadisnya. Ini hadis yang sahih, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara ibn Azib itu seorang sahabat junior, muda, usia itu muda, seperti Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar. Kata Al-Bara, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami suatu ketika keluar bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di Madinah fi janazati rajulin minal ansor, untuk menghantar jenazah sahabat Ansor yang meninggal dunia. Kemana? Ke pemakaman Baqi' al-Gharqad di Madinah, ya, dekat Masjid Nabawi. Fantahaina ilal qabr, kami pun sampai di pemakaman Baqi' al-Gharqad, tetapi kuburan liang lahatnya belum selesai digali, gitu. Ada kalimat walama yulhad. Nah, ketika digali, jadi Nabi itu lebih dulu sampai. Ada waktu. Ini kan Al-Bara itu ikut, gitu loh. Dia menceritakan. Nah, ketika digali, kata Al-Bara, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk, nunggu. Wajalasna haulahu. Kami pun juga duduk di samping Nabi. Ya. Nah, suasananya digambarkan oleh Al-Bara ibn Azib khidmat sekali, Pak. Hening, gitu ya. Ya kan kita kalau ke pemakaman gimana, Pak? Gak mungkin ketawa-ketawa, betul tidak? Tapi sekarang lagi ini musibahnya, Pak. Orang ngiringi jenazah bukan ngambil pelajaran, sibuk selfie lagi. Selfie jeung mayit, bayangin, Pak. Selfie, Pak. Sibuk. Lagi-lagi, Pak. Karena mikirnya posting terus ya, gitu. Ini gimana ini, gitu. Ini ada yang error, Pak. Kita jangan terbawa, kita jangan. Dari sekalian. Ya begitulah orang-orang yang jauh dari petunjuk agama, begitu, Pak. Bukan tidak boleh, Bu, sebagai sekedar untuk dokumentasi keluarga, boleh simpan. Tapi kalau sibuk, bukan ngambil pelajaran, bukan ngambil ibrah, malah sibuknya kumaha, Pak. Eksis terus di media. Kadang selfie jeung mayit beri ngeleletan apa dari kita. Astagfirullahaladzim. Nah, sekarang ada begitu, betul tidak? Lihat, kata Al-Bara, saya khidmat sekali, hening sekali, khidmat sekali, gitu. Lihat kalimatnya, wa ka'anna ala ru'usina thair. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Coba burung, Pak, hinggap di atas kepala kita. Biar burung tidak terbang, gimana kita? Diam. Batuk kayak diatur gitu kan. Karena goyang dikit terbang tuh burung. Ini sahabat menggambarkan gitu loh. Saking khidmatnya di waktu itu. Wa fi yadihi 'udun. Di tangan Nabi itu ada ranting kayu ya. Ya, kita refleks ke bawah kan? Ya. Yankutu fil ardi. Nah, karena tadi kan nunggu selesai digali apa? Yang lahat. Habis itu menunjukkan apa tuh? Kayu tusukan ya. Faro sambil lihat ke atas. Itu menambah lagi khidmat lagi suasana gitu. Setelah itu Nabi menyampaikan begini, Pak, istaizu billahi min azabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Marratain aw salasan. 2 atau 3 kali Nabi sampaikan. Minta kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka Nabi menyampaikan di sini, Pak. Yang Nabi sampaikan pertama apa? Sakaratul mautnya orang mukmin sampai malam pertamanya bagaimana? Nah, ini penting kita tahu, Pak. Ini peristiwa gaib, betul tidak? Halo. Peristiwa gaib, alam gaib, kita nggak punya ilmu.
Cukup kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, cukup buat kita, Pak. Karena orang nggak ada beritahu, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu tentang kondisi alam barzakh, Pak? Kalau kita membangun keyakinan selain kembali kepada Quran dan Sunnah, tersesat kita. Bahaya, nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Mohon maaf, termasuk tidak semua para habib-habib. Serius saya kritisi, Pak. Banyak membuat khurafat. Ngeri sekali, Pak. Tidak semua, tidak semua ya. Ada yang hanif, ada Pak. Habib yang bagus ada. Tapi ada yang begitu, Pak. Mengajarin kepada umat tuh seenaknya aja gitu. Ente udah ikut aneh aja selamat nanti. Waliyadzubillah, dianya ahli maksiat, Pak. Karena bangga cucu Rasulullah. Nggak seperti itu agama, Pak. Ini muskilah besar di kita, betul tidak? Bahaya membangun keyakinan dengan begitu tuh khatir, itu bahaya sekali, Pak. Nggak boleh, Pak. Ya, Nabi tidak mengajarkan begitu. Entah dari mana ajaran seperti itu. Serius, Pak. Saya sering mengkritisi mereka, Pak. Harus, karena kasihan mereka. Kalau benar cucu Nabi, misalkan benar cucu Nabi, begitu itu kan keliru mereka, betul tidak? Tidak di atas jalan Rasulullah, kasihan mereka itu. Makanya kita tanya, dari mana mereka membangun keyakinan semacam itu? Kasihan sekali, Pak. Khurafatnya banyak, tahlilnya banyak. Tidak semua, tidak, hanya ada yang begitu. Dan di media lagi mereka. Wah, ngibulnya tuh bagaimana di alam barzakh. Aduh. Menggampang-gampangkan gitu, Pak. Ujungnya apa, Pak? Agar umat kultus kepada mereka gitu. Itu ujung-ujungnya, Pak. Ya. Makanya banyak. Nanti kagak sholat, bayar katanya gitu. Suruh bayar, Pak. Udah bayar aja, berapa tahun kira-kira saja. Store gitu, Pak. Tidak semua, ini bukan fitnah, karena ada jamaah yang datang ke saya cerita. Ustaz, saya dulu sekian lama tuh begitu keyakinan saya. Sekarang alhamdulillah. Bukan tidak semua, Pak ya. Sebagian tuh begitu gitu. Nah, hati-hati ya, Pak. Ya karena orang-orang kita kalau mendengar cucu Rasulullah gimana, Pak? Muncul kecintaan, hormatnya kan. Memang harus kita muliakan. Tapi kalau dia keliru bagaimana? Jangan diikuti. Ini udah 14 abad yang lalu kan jaraknya jauh sekali. Hati-hati lah. Intinya adalah tetap kewajiban kita berpegang dengan Quran dan Sunnah. Itu yang tidak akan menyesatkan kita gitu lah. Ya. Banyak yang hanif, yang soleh banyak. Cuman ada yang begitu, ada sebagian. Jangan diikutin. Oke. Kata Nabi yang mulia, seorang mukmin apabila berada pada detik-detik terakhir dari kehidupannya di dunia menuju akhirat, Pak, nazala ilahi malaikatun minas sama. Turun para malaikat yang banyak sekali. Nah, ini sudah apa namanya? Ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Waqiah. Jadi orang kalau akan meninggal dunia, Pak, itu dibukakan tirai gaibnya, dibuka. Orang tuh bisa melihat yang gaib. Makanya kenapa ketika sakaratul maut Nabi yang mulia menyampaikan innallaha ta'ala yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat setiap hamba yang berbuat dosa selagi nyawanya belum di tenggorokan. Nah, kalimatnya. Ma lam yughargir. Kalau sudah di tenggorokan dalam posisi sakaratul maut, dia bisa melihat. Kata Nabi yang mulia, turun malaikat yang banyak dari langit, biyadul wujuh ka'anna wujuhahum asyams. Mukanya putih berseri-seri bagaikan terangnya sinar matahari. Ma'ahum kafanun min akfani jannah wa hanutun min hanutil jannah. Si malaikat ini membawa apa, Pak? Membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu, malaikatnya duduk di hadapan si mukmin yang sedang sakaratul maut, maddal basar, sejauh mata memandang. Hampir malaikat semua gitu. Nah, jadi kita pasti akan melihat malaikat ketika sakaratul maut.
Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sih, duduk di samping kepala si hamba mukmin yang sedang sakaratul maut ini. Karena kan dari sini dicabutnya Pak, nyawa itu dari apa? Dari ubun-ubun. Ya. Maka mulai proses pencabutan nyawa, ditarik Pak. Nah, malaikat yang datang kepada orang beriman dari kalimatnya fayaqul, malaikat tadi berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai fulan, wahai pemilik jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Qala, kata Nabi menggambarkan keluar ruh orang beriman itu bagaimana, fatakhruju tasilu kama tasilul fitratu min fi siqa, lembut seperti air yang mengalir dari mulut teko. Kita teko Pak, dituangkan itu mulut. Begitu. Itu pun di hadis yang lain tetap kata Nabi, siapapun yang sedang sakaratul maut dia merasakan sakit. Hanya beda orang beriman yang tidak beriman. Tapi tetap ada sakitnya, dicabut nyawa dari jasad kan hari kita ada, kata Nabi yang mulia. Nabi menyampaikan innalil mauti la sakarat. Setiap kematian seseorang itu ada sakaratnya, ada rasa sakit maksudnya itu. Ada. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadi tarfata ain hatta ya'khudhuha fa yaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hamd. Setelah diambil dengan lembut, maka nanti kan karena dari kepala apa, jadi yang pertama orang kalau sedang sakaratul maut yang pertama dingin apa? Kakinya. Betul tidak? Kan ke atas. Terus dingin, nanti yang lama di sini nih, ketika sudah di sini itu perjuangan itu. Nah, di sana yang lama itu. Selesai diambil ruhnya, bagaimana malaikat yang banyak tadi itu mengambil Pak, mengkafaninya. Ini kita beriman bahwa tidak hanya jasad di dunia dikafani kan? Yang meninggalnya wajar, ada yang meninggal pesawat hancur, jatuh, tenggelam di laut, dimakan hiu gitu kan. Ada yang dimakan harimau di hutan gitu kan. Nah, itu di dunia nggak mungkin dikafani kan, betul tidak? Nah, yang wajar. Tetapi kita beriman Pak, ini berlaku buat semua. Karena ini udah bicaranya peristiwa gaib. Nabi menyatakan begitu. Nah, hanya kata Nabi yang mulia, ruh juga dikafani gitu. Wa yakhruju min ka'athiyabi nafati miskin wujidat ala wajhil ard. Dikafani, kemudian keluarlah wangi yang harum sekali Pak. Wangi sekali, Masya Allah. Kata Nabi yang mulia, fayas'aduna biha fala yamuruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati ila qalu ma hadza ruh at-thayyib. Naik dibawa ke atas. Nah, ini diprosesnya. Jadi dicabut tuh sakaratul maut tuh. Sakaratul maut dicabut di tangan malaikat, maka kemana Pak? Kita kalau nggak disampaikan oleh Allah dan Nabi, kita nggak ngerti, nggak tahu, betul tidak? Yang ngarang-ngarang aja, orang macam ngarang-ngarang Pak. Nah, ini petunjuk wahyu nih, bagaimana dibawa ke atas lewat malaikat. Nah, itu malaikat bertanya, Pak, ini ruh siapa? Katanya, kok harum sekali ini ruh ini. Fayaqulun, malaikat-malaikat yang membawa ruh si hamba beriman tadi menjawab, Fulan ibnu Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fid dunya. Oh, ini ruh si Fulan, Bapak Fulan, disebutkan nama terbaiknya, yang dulu ahli tahajud, ahli sedekah, suka berwakaf, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang menjaga diri, kebaikan disebut semua, itu maksudnya. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampailah ke akhir langit dunia batas. Jadi dunia itu ada ini Pak. Ada langit itu ada langit dunia, ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini juga sejalan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang Nabi sampaikan. Nah, kita kan juga tidak, kita terbatas ilmu kita, betul tidak? Ya, kita beriman. Fayastaftihuna lahu, maka malaikat tadi meminta dibukakan pintu untuk si
masuk ke langit pertama, Pak, untuk si fulan yang untuk orang beriman ini. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Disambutlah, dibukakan pintu langit pertama, disambut oleh para malaikat, dihantarin ke langit kedua terus sampai langit ketujuh. Yang menyampaikan siapa ini, Pak? Yang menyampaikan siapa ini? Rasulullah. Yakin tidak? Rasulullah, Pak. Jadi kita akan seperti itu nanti. Pasti, Pak. Fayaqul Allah Azza wa Jal, nanti kata Nabi ada firman Allah Ta'ala. Jadi kalau orang beriman ke atas, Pak. Namanya apa? Eliyin. Uktubu kitab abdi fi eliyin. Di surat Al-Mutaffifin disebutkan, wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itu kitab yang berisi catatan kebaikan yang disaksikan malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Kata Allah apa? Wa a'iduhu ilal ard. Nanti setelah ke atas kembalikan ruhnya kepada jasadnya. Di dunia ini di tanah, kita akan dimakamkan, nanti dikuburkan, Pak, dikuburkan. Ya. Fa ini minna, karena aku ini, kata Nabi yang mulia menceritakan firman Allah ini, khalaqtuhum, aku menciptakan manusia dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan ke dalam tanah juga dikembalikan. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari tanah dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Qala, kata Nabi, fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka setelah melewati tadi, Pak, ruh, ini ruh kan ya? Ruh ini sudah beda dimensi waktunya, Pak. Ya. Terus nanti di dunia kan ya, kalau yang kita lihat ya sibuk kita dengan mengurus jenazahnya, Pak, ya. Kita memandikan, kemudian juga mengkafani kan ya, mensolatkan, kita bawa pakai keranda ke kuburan gitu kan. Nah, nanti dikembalikan, Pak, fi jasadi. Nah, selesai itu apa namanya, Pak? Sakaratul maut, sampai dengan kematian, sampai ruh kemana? Nah, gitu. Itu selesai sampai sana, kata Nabi yang mulia. Nah, barulah masuk malam pertama di alam kubur. Ya. Kata Nabi yang mulia, fayatihi malakan fayujlisani fayakulan. Masuklah tahapan-tahapan kehidupan di alam kubur ini malam pertamanya. Pertama sekali. Yang sangat menentukan itu. Gitu. Yang pertama, Pak, yang pertama akan ada himpitan kubur, Pak. Di hadis yang lain, himpitan kubur. Dihimpit oleh kubur. Apa maksudnya, Pak? Jadi adanya himpitan kubur itu, Pak, kata Nabi yang mulia, antara orang beriman dengan orang kafir berbeda. Ada hadis ya di mana Nabi yang mulia menyampaikan, innal qabra dawtatun. Kubur itu ada himpitan. Seandainya seseorang bisa selamat dari himpitan kubur itu, lana jaminhu Sa'ad ibn Mu'adz. Pasti yang akan selamat tuh Sa'ad bin Mu'adz gitu loh. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz sahabat Nabi, Pak. Jadi tokoh Madinah, nggak lama Islamnya, Pak. Karena wafat masih muda. Itu masuk Islam ketika Musa bin Umar dakwah tahun ke-12 dari kenabian, berarti setahun sebelum hijrah kan. Nanti masuk Islam, ikut Baiat Aqabah, kemudian ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Nanti perang Khandaq dia terpanah tangannya gitu. Nadinya, jarangnya banyak keluar gitu ya. Nah, nanti di perang Bani Quraidah tahun kelima itu beliau tetap masih ikut perang, walaupun kondisi begitu. Karena mengusir Yahudi kan, yang berkhianat itu Yahudi, Pak. Bahkan menjelang kematiannya, Nabi itu memuliakan Sa'ad. Kata Nabi, kan sahabat bertanya, ini kita apakan hukuman buat orang Yahudi pengkhianat ini nih? Kata Nabi, coba tanyakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Subhanallah, ini orang nih masih muda loh, tapi kedudukannya, Pak.
Ya, sekitar 34 tahun meninggalnya. Muda kan bro ya, 34 tahun itu di bawah 40. Nanya apa? Kata Sa'ad, orang-orang yang sudah dewasa jadi orang Yahudi tadi hukum mati. Tetapi yang perempuan dan anak-anak orang tua itu yang tidak punya, yang tidak ikut andil ya anak-anak perempuan itu jadikan budak. Gitu ya. Tawanan otomatis kan? Ya kata Nabi Allahu Akbar. Yang diputuskan saat sesuai dengan yang Allah putuskan. Nah itu. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Belum meninggal dunia. Kata Nabi, sahidnya Sa'ad bin Mu'adz itu menggoyang arsy. Kesahidannya disaksikan 70.000 malaikat. Itu pun tetap dia ngalamin himpitan kubur gitu. Apa maknanya? Nah, Nabi menyebutkan himpitan kubur untuk orang beriman itu seperti seorang ibu yang sudah lama berpisah dengan anaknya, tak kira bertemu kan dipeluk. Masya Allah udah lama kan. Nah, kita dari tanah kita dengan Pak ya. Kembali ke tanah Pak. Dihimpit itu apa? Pelukan seorang ibu ibarat begitu. Gitu. Ya. Jadi orang beriman diberikan kekuatan hati, tidak akan takut. Ya. Nah, itu masuk kemudian apa? Fitnah kubur itu imtihan kubur ujian. Nah, kita ditanya nih, marrabbuka gitu ya, apa agama, siapa Tuhanmu? Wa madinuk, apa agamamu? Siapa nabimu? Itu yang kita kenal selama inilah. Itu memang Nabi yang menyebutkan. Maka orang beriman dengan mudah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, diniyal Islam, agamaku Islam. Orang yang utus kepada kami itu tergantung. Kalau kita umat Rasulullah kan, jawaban kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah sekali, Pak. Kata dua malaikat ini, wa ma ilmu, kamu ini begitu mudah menjawab ujian ini, pertanyaan ini. Dari mana kamu tahu? Fayaqul, si hamba beriman tadi menjawab, qara'tu kitabullah fa amantu bi wa sadaqtu. Aku baca Al-Qur'an, aku beriman dengannya, aku benarkan. Nah, ini kuncinya nih. Aku baca Quran, aku imani, aku benarkan. Ya. Kemudian bagaimana setelahnya? Dihamparkanlah permadani dari surga. Diberikan pakaian dari surga. Dibukakan pintu jendela, maksudnya itu pintu menuju surga. Ya, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Masuklah anginnya surga itu, Pak, dan harumnya. Masya Allah. Ya, wa yufsahu lahu fi qabri madda basari. Dilapangkan alam kuburnya, wa yatihi rajulun. Setelah itu apa? Datang seseorang yang penampilannya baik, bajunya bagus, wangi. Fayaqul, dia berkata, absyir billadzi yasuruka. Berbahagialah wahai fulan dengan yang kamu yakini, hadza yaumuka alladzi kunta tu'adulu, kamu sering ngaji di Masjid At-Tariq gitu ya. Membaca hadis, membaca janji dari Allah. Nah, sekarang itu janji yang dulu dijanjikan, yang disampaikan. Ya, absyir. Nah, si hamba beriman tadi bertanya, Pak, man anta? Engkau ini siapa? Fawajhukal wajhu yaju bil khair. Wajahmu ini kok baik sekali, aku senang dengan kamu. Fayaqul, dia menjawab, ana amaluka saleh, aku amal solehmu. Akulah amal solehmu. Akulah puasamu, zakatmu, hajimu, semua disebutkan. Bagi Allah mudah tidak, Pak, menjadikan amal soleh menjadi sosok makhluk yang akan menemani kita. Mudah tidak bagi Allah? Mudah. Ya. Fayaqul, bayangkan, dilapangkan alam kuburnya, pemandangannya surga, ditemani orang yang paling kita sukai, Pak. Dia berkata, kata Nabi yang mulia, si hamba beriman, Rabb aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segera datangkan kiamat ya Allah. Aku ingin kumpul bersama keluargaku dan hartaku. Nah, ini menarik, kenapa disebut ahli wa mali, Pak? Kan orang beriman, Pak. Orang beriman pasti dia akan serius dengan keluarganya, Pak. Makanya rumah tangga kita itu tidak hanya di dunia, itu penting, Pak. Kan makanya Quran menggambarkan mitsaqon ghalidz, itu enggak main-main, perjanjian berat sekali. Nikah itu kan berat.
Tetapi juga nikah itu ibadah. Ibadah yang paling panjang itu ya nikah itu. Nah, kadang kita menikah, membangun rumah tangga, tidak punya ilmu atau nggak mau nambah ilmu, jadi kita nggak tahu gitu loh bahwa setiap aktivitas seorang istri melayani suami itu pahalanya besar. Allah ridha, malaikat itu mendoakan kebaikan gitu ya. Ketika suami berangkat dari rumah menjemput rezeki itu kan, membaca doa bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Oh, masya Allah, malaikat itu mendoakan gitu lah. Itu jihad bahkan hukum kan kita nggak paham itu kadang-kadang gitu. Ya, betapa besar sekali. Nah, kalau paham itu seorang suami nggak akan berani bawa harta yang haram ke rumahnya, betul tidak? Istri nggak tahu, anak nggak tahu, Pak. Kita yang tahu, hati-hati. Kita kasih makan dari harta yang haram, aduh musibah besar, kasihan. Nah, harus menjaga diri gitu kan. Kalau itu paham begitu, ya maka dia akan teringat, ya Allah, aku segera datangkan kiamat, aku ingin berkumpul bersama keluargaku. Nah, jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang diantara bapak yang sudah ditinggalkan istri lebih dulu atau ibu yang sudah meninggal suaminya, misal kalau ada gitu ya, jangan khawatir, kita akan ngumpul lagi nanti Pak. Pasti itu di kampung yang kekal dengan kenikmatan gitu ya. Di mana? Di surga insyaallah taala. Nah, itulah Pak, selesai itu orang beriman. Masya Allah ya. Kebayang tidak Pak? Seseorang belum masuk betul Pak. Coba Pak, seseorang yang menunggu ya, nunggu keberangkatan jemputan gitu ya. Dia ditemani oleh orang yang dia sukai Pak. Pemandangannya itu baik, indah, gimana Pak? Nggak kerasa Pak. Ini saya pernah Pak, akan dakwah diundang ke Balikpapan, Kalimantan. Hampir seminggu waktu itu. Jadi masih ada bandara di Husen, Pak. Penerbangan langsung tuh naik klien dari Bandung ke Balikpapan gitu ya. Nah, tiba-tiba pas itu delay Pak, kan langganan lah itu pasti delay. Cuman biasa sejam 2 jam, ini lama sekali delaynya. Sampai 4 jam. Waduh, ya udah nggak bisa apa-apa kan, ya nikmati aja udah. Kita udah datang sejam 2 jam sudah datang, delay lagi gitu kan. Ya, awalnya dongkol, tapi pas kita jalan ada sosok ulama yang saya hormati, udah meninggal sekarang. Ya. Ini ulama besar. Beliau mau dakwah juga sama ke Kalimantan juga, Pak. Ya, bareng. Wah, saya bilang kapan lagi nih, saya langsung hampir di beliau ngobrol, cerita banyak. Saya hormat kepada beliau, Pak. Ngobrol tentang dakwah, dia juga begitu hangatnya, masya Allah ngobrol. Nggak kerasa tiba-tiba ada panggilan masuk pesawat. Kepada para penumpang Lion Air jurusan apa Pak? Balikpapan, dipersilahkan gitu kan. Kata beliau, Allahu Akbar Ustaz, katanya 4 jam kita nggak kerasa ya, masya Allah gitu Pak. Nggak kerasa Pak. Betul tidak? Nah, Nabi memberi kabar gembira bahwa orang beriman itu setelah semua proses selesai tadi itu menunggu hari kebangkitan, kata Nabi, seperti orang yang sedang menikmati malam pengantin pertama. Nah, gimana itu malam pertama ketika pengantin itu, Pak? Ibu masih ingat, Bu? Bapak lupa lagi, maka yang deui banyak. Oh, yang deui cenah poho. Enggak kerasa, Pak, malam pertama, bayangin, ya Allah. Udah pagi lagi, enggak kerasa. Itu orang beriman, Pak. Kenapa? Ya logis, betul tidak? Yang nemani amal solehnya tuh, yang tadi kata Nabi diwujudkan makhluk yang menyenangkan. Betah aja kita sama orang yang kita sukai itu. Dilapangkan di hadapannya apa pemandangan? Surga, itulah nikmat kubur gitu loh. Subhanallah. Itulah proses dari kematian, sakaratul maut itu sampai malam pertamanya. Nah, kalau begini kan alamatnya selamat, kata Nabi tadi kan, fa inna jaminu kan selamat di alam kuburnya, maka jaminan yang setelahnya mudah gitu loh. Mudah baginya. Subhanallah. Terakhir Pak, biar nggak nanggung Pak ya, terakhir Pak. Kan udah panjang lah. Sono Pak. Soalnya saya diminta, kalau ahad sudah full jadwal saya Pak. Ini kena ahad kelima aja kan, ahad kelima kan. Jadi nggak, kalau ahad dulu kan Sabtu kan, nah, masih ada. Kalau ahad itu nggak bisa, saya biasa udah full.
Cuma kan hari kelima ini kan. Alhamdulillah. Nah. Oke, sekarang terakhir Pak ya. Tadi Nabi menceritakan apa Pak? Orang beriman Pak. Makanya kematian itu ada rasanya. Saya katakan ada rasanya beda. Nah, sekarang kebalikannya Pak terakhir Pak. Nabi menyampaikan wa innal abdal kafir. Sementara seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin min akhirah, kalau sudah berada di detik-detik terakhir dari kehidupan di dunia dan akan segera ke akhirat, sama. Nazala ilaihi minas sama'i malaikat, turun malaikat. Hanya bedanya apa Pak? Sudul wujuh. Yang tadi bidul wujuh, ini sudul wujuh, hitam. Wajahnya itu gelap, hitam kelam menakutkan. Ma'ahum al-musuh, dia membawa kain kafan yang kasar dari neraka. Fayajlisuna minhum madal basar. Mereka duduk sejauh mata memandang. Nah, itu juga mengerikan bagi orang yang tidak beriman, orang kafir, orang-orang yang bermaksiat. Summa yaji'u malakul maut, datang malaikat maut hatta yajlisa inda ra'si, sama, duduk di samping kepalanya Pak, karena mencabut nyawa. Bedanya apa ya yang keluar kalimat apa? Kata malaikat ini, ayatuhan nafsul khabisah, wahai pemilik jiwa yang jelek, yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah menuju kebencian Allah dan murkanya. Kata Nabi, bagaimana orang yang kafir atau ahli maksiat, fatufarraqu fi jasadi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-saffudu minas suf al-mablul. Dicabut ruh orang orang kafir ini karena dia nggak mau keluar Pak, bercerai-berai dalam jasad, nggak mau, dia nggak mau, malaikat memaksanya Pak. Nah, digambarkan proses mencabutnya itu seperti besi yang bercabang disimpan di bawah tumpukan kain wol yang basah dan dicabut dengan paksa, tarik gitu kan, amburadul. Itu kata Nabi yang mulia. Ini Nabi menyampaikan. Kemudian sama Pak, di kafani, cuman bedanya dengan kafan dari neraka. Nah, setelah di kafani keluar bau yang busuk, yang menyengat. Naik juga ke atas Pak, naik. Ketika naik itu para malaikat bertanya, ma hadzal ruh al-khabith, ini ruh siapa? Bau busuk sekali ini. Nah, dijawab oleh malaikat yang bawa ruh orang kafir ini, fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ruh si fulan disebut. Si fulan yang tukang zina, yang korupsi, yang tukang mabok, semua disebutin Pak. Dosa-dosanya. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampailah ke langit dunia, sama kan? Bedanya apa di sini? Fayustaftahu lahu, maka malaikat minta agar dibuka pintu langit pertama, fala yuftahu lahu, tapi Allah tidak izinkan, enggak dibuka. Nah, Nabi membacakan ayat surah Al-A'raf ayat 40. Allah berfirman, la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Coba itu gimana? Unta masuk ke lubang jarum. Apa maksud mustahil? Orang kafir masuk surga itu mustahil. Kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin, catatlah kitab amalnya di sijjin, fil ardi sufla, di tingkatan bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu torhan, maka dilemparkan ruh itu, dilempar oleh malaikat pada lempar. Kalau tadi kan di bawah, ini dilemparkan setelah itu Pak. Nabi membaca ayat surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, yang musyrik, yang kafir, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jatuh Pak, disambar oleh burung atau angin. Berjatuh dihempas akan angin kan. Ya. Jadi nggak ke atas sampai ke bawah. Nah, masuklah itu selesai di sana Pak.
dari kematiannya, sakaratul maut sampai ruhnya dibawa. Nah, sekarang masuk fase malam pertama di alam kubur. Lihat perbedaannya, Pak. Maka dimasukkan ke alam kubur, datang 2 malaikat sama, Pak. Nah, di sini himpitan buat orang kafir ini, siksaan buat dia. Di awal saja sudah disambut dengan seperti itu, Pak. Baru datang 2 malaikat memberikan pertanyaan sama. Nah, di sini penting kita pahami, Pak. Apa yang Nabi sampaikan? Ditanya oleh malaikat pertama, Pak, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Dia nggak menjawab, Pak. Yesus Tuhanku, Sang Buddha Gautama Tuhanku, atau apalah semua Tuhan-Tuhan itu nggak ada, nggak berani, Pak. Apa jawaban dia? Aduh, aku tidak tahu siapa Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Di dunia boleh mereka banggakan, tapi nanti nggak ada, karena semua Tuhan selain Allah itu batil. Dan dia makhluk ciptaan Allah, betul tidak? Maka nikmat besar, nikmat iman dan Islam. Betul tidak, Pak? Nikmat besar. Gak ada jawaban lain. Orang beriman bisa menjawab Allah, yang tidak beriman gak ada jawaban. Aku tidak tahu. Wah, madinu, apa agamamu? Yahudi, Buddha, Konghucu, Nasrani. Gak ada jawab begitu, Pak. Kejawen gak ada, Pak. Karena agama yang Allah turunkan hanya Islam. Semua nabi rasul agamanya Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima di akhirat. Dan dia termasuk orang yang rugi. Itu keyakinan kita harus begitu, mumin haqqan itu. Tapi muamalah beda cerita. Nabi lah sebaik-baik teladan. Nabi bermuamalah sama orang Nasrani, sama orang Yahudi, boleh. Sama orang-orang musyrik juga bermuamalah, betul tidak? Maka Nabi memberikan sebuah jaminan, tidak boleh mengganggu orang kafir zimmi, yang tidak mengganggu yang ada ikatan damai. Bahkan haram baunya surga bagi orang yang mengganggu kafir zimmi, nggak boleh. Itulah muamalah. Tapi keyakinan seorang muslim harus begitu. Bukan untuk rasis, tapi untuk agar kita selamat. Ya. Siapa nabimu? Nggak bisa jawab. Nggak kenal nabi, Pak. Nggak kenal nabi, Pak. Yang kenal artis Korea gitu ya. Nggak tahu. Siapa nabi kita itu? Nggak tahu dia, Pak. Nah, di hadis yang lain, Pak, setiap tidak bisa jawab dipukul oleh malaikat. Nah, yang setiap dipukul dia berteriak. Nah, teriakan dia yang diazab di alam kubur itu akan didengar oleh semua makhluk, kata Nabi, kecuali 2 saja, manusia dan jin. Itu tidak mendengar, Pak. Pertanyaan, kenapa manusia dan jin tidak mendengar teriakan orang yang diazab di alam kubur? Kenapa, Pak? Kenapa manusia dan jin enggak mendengar, kan? Kalau kucing mendengar tidak kucing? Ayam pasti mendengar. Tapi manusia tidak dan jin. Nah, pertanyaan, kenapa enggak diizinkan mendengar? Kenapa, Pak? Halo? Kenapa, Pak? Yang benar boleh makan bubur duluan. Ada bubur di belakang, Masya Allah, sampingnya. Kenapa, Pak? Stres. Kalau manusia diizinkan mendengar, apa seketika akan beriman? Semuanya beriman. Pasti, ya, Pak. Kata Nabi, kalau diizinkan mendengar manusia, selesai, udah beriman semua, takut mereka semua, Pak. Kan itulah ujian. Makanya orang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaibi. Yang beriman itu yang percaya yang gaib, bukan yang nampak. Nah, sekarang ini kan ilmu pengetahuan kan memaksa kita untuk meyakini segala itu yang kelihatan gitu. Dibuat kita ini sekuler, dibuat begitu kan, tidak dibuat takut kepada Allah. Kalau punya guru yang tidak beriman kepada Allah, yang sekuler, yang liberal itu yang ngajarnya begitu juga gitu kan. Nah, itu musibahnya. Jadi seandainya manusia mendengar dan jin, nah udah, mereka takut beriman semua, selesai Pak dunia itu. Bukan di tempat ujian dong gitu ya.
Angkadzaba fa'afrisu lahu minan nar, dia pendusta. Dia itu orang yang tidak belajar agama, dia pendusta, dia nggak kenal. Kata Allah, bukakan, ya, hamparkan permadani dari neraka, bukakan jendela pintu menuju neraka, tempat kembalinya nanti di neraka. Fayatihim min harriha wa samumiha. Itu hawa panas neraka tuh dia rasakan dan anginnya. Wayudayyaqu alaihi qabru, disempitkan kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, remuk tulang-tulangnya itu. Nah, tiba-tiba dalam kondisi takut itu datang seseorang qabihul wajah, qabihul thiyab, muntinur rih. Orang yang mukanya menakutkan, pakaian juga jelek, bau lagi. Kata Nabi, dia datang mendekat. Dia ngomong begini, Pak, absyir billadzi yasu'uka hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Fulan, berbahagialah kamu ini. Ini nih yang kamu dahulu diingatkan ketika di dunia dan kamu tidak mau sungguh-sungguh dengannya. Inilah yang dijanjikan itu. Dia takut, Pak, seorang ini, dia bertanya, man anta? Wajhukal wajhu jaju bisa. Kau ini siapa? Kok ngeri sekali wajahmu ini, menakutkan sekali. Kau siapa? Kata dia. Fayaqulu, dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku ini amal burukmu. Ya, akulah korupsimu, zinamu, semua disebutkan. Ini aku ini yang akan menemani kamu. Coba, Pak, sudah sempit pemandangan neraka, ditemani orang begitu, Pak. Teriak dia, fayaqul, Rob, la tukimisa. Ya Allah, jangan beratakan kiamat, cukup siksaan ini bagus ya Allah. Ya kan dia udah menderita di kubur, Pak, belum di depannya neraka, ngeri lagi kan. Inilah proses kematian orang yang kafir, dari mulai sakaratul maut, perjalanan ruh sampai malam pertama di alam kubur. Nah, ini yang Nabi sampaikan, wa ilam yanju, kalau tidak selamat dari kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang sesudahnya berat baginya. Ini hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadirin sekalian, kita beriman. Ini semua kepastian, betul tidak? Wajaat sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan pasti. Di surat Qaf disebutkan, dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang dahulu kamu suka menghindar dari kematian itu, tapi datang juga gitu ya. Nah, itu surat Qaf itu, Pak, sering menjadi materi khutbah Jumat Nabi. Kata Abu Hurairah, sampai aku hafal itu. Saking sering diulang, Nabi sering kalau khutbah Jumat itu membahas surat Qaf, karena itu tentang manusia dari mulai lahir, dewasa, mati, di akhirat. Jelas sekali itu disingkat di surat Qaf itu, Pak. Subhanallah. Ya. Hadirin sekalian, penutup, mudah-mudahan, Pak, ya, kita semua termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri dengan mempersiapkan amal-amal terbaik kita untuk menghadapi kematian kita, sakaratul maut dan malam pertama di alam kubur. Ingat, Bapak Ibu sekalian, yang menemani kita bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan handai tolan, bukan sahabat, bukan, tetapi amal. Nah, amal itulah sahabat kita nanti, Pak. Maka Nabi menyebutkan, ya, yatba'ul maita salasa, yang mengiringi jenazah ketika dibawa ke kuburan itu tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Kata Nabi, dua akan kembali. Siapa itu? Harta, keluarga kembali. Wa yabqa ma'ahu amalu, yang setia itu amalnya sampai ke alam kubur nanti. Maka beramallah, ya, beramallah. Idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia, fi riwayatin idza matabnu adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amalu, putus semua amalnya, ila min salasin, kecuali tiga saja. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Ini kalau kita renungkan, itulah kehidupan manusia. Ada orang yang boleh jadi tidak punya ilmu, tidak punya harta, dia bisa dengan hartanya mulia, umur amal solehnya panjang. Di Maroko itu ada madrasah dari masjid awalnya, Pak, namanya Masjid
Al-Qarawiyyin, sekarang jadi Jami'atul Qarawiyyin, Universitas Al-Qarawiyyin. Itu dibangun di abad ke-9 Masehi atau abad ke-4 Hijriah. Sekarang abad ke-berapa sekarang? 21 ya? 12 abad. Itu didirikan sebelum Al-Azhar di Mesir. Nah, gimana kisahnya, Pak? Saya karena beberapa kali ke Maroko, saya suka menyempatkan mengunjungi madrasah itu, Pak. Subhanallah. Tidak besar, tapi itu Allah jaga. Yang mendirikan namanya Fatimah Al-Fihri, ibu-ibu. Nah, kisahnya dia orang Tunisia, Pak. Fatimah ini dia punya warisan dari orang tuanya. Warisan, Pak. Nah, dia belikan tanah, dia bangun masjid. Nggak hanya itu, dia cari ulama agar ngajar di sana, dia datangkan orang-orang untuk belajar. Ya. Nah, boleh jadi karena keikhlasan beliau, Pak. Itu Masjid Al-Qarawiyyin ini, Pak, sampai sekarang masih ada. Dan kampus yang pertama kali memberikan gelar formil itu Al-Qarawiyyin. Nah, menarik ya. Dulu kan yang memberikan gelar ijazah akademik itu Al-Qarawiyyin. Maka nanti ulama besar banyak alumni sana seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Rus dan yang lain itu dari Al-Qarawiyyin. Seorang ibu-ibu, dia bukan ulama, bukan ahli ilmu, tapi dia punya harta. Sampai sekarang masih ada, Pak. Banyak mahasiswanya, subhanallah. Dan pola belajarnya dipertahankan, pola belajar turos salafiyah. Bagaimana? Di masjid aja. Jadi setiap angkatan itu hanya nerima 20 orang gitu. Syekhnya tuh ngajar, anak-anak tuh di sana. Tapi jenjangnya S2, S3 itu ada, S1, S2 itu ada. Nah, itu di Maroko, Pak. Masya Allah ya. Apalagi ya, Pak? Ya kita saya sering sampaikan contoh di Gontor, Pak. Itu Gontor kan didirikan oleh 3 orang bersaudara. Dia punya lahan nggak gede ya, Pak. Diwakafkan, rumah juga ala kadarnya. Mungkin karena keikhlasan mereka sudah wafat, nggak kepikir tuh akan kayak sekarang. Mungkin karena keikhlasannya, Pak. Sekarang berkembang terus. Indonesia, mancanegara, entah berapa juta alumni Gontor sampai sekarang, Pak. Dan sekarang santrinya puluhan ribu. Dan ada yang jadi ulama, politikus, orang-orang ada yang menjadi ekonom, banyak sekali, Pak. Kebayang dah pahalanya. Itu orang cerdas, Pak. Ya kan? Imam harta atau ilmu, betul tidak? Imam Syafi'i bisa disebut nama sampai sekarang, Imam Ghazali, Imam Nawawi, itu orang-orang yang usianya itu nggak panjang-panjang, padahal Imam Nawawi itu umurnya 44 tahun, Imam Syafi'i 55 tahun, tapi umur kebaikannya kan karena ilmu kan masih. Atau anak yang saleh, Pak. Itu Imam Syafi'i bisa berhasil seorang ibunya itu bukan ahli ilmu, Pak. Hanya dia ingin anaknya menjadi ulama, yatim, dia dampingi anaknya. Imam Nawawi juga sama, Pak. Saya bukan ahli ilmu, saya ingin anak saya jadi ahli ilmu, didampingi itu belajarnya, Pak. Saya berhasil. Dan banyak para ulama di kita yang coba orang dijajahkan ke orang tuanya gitu jadi ulama. Nah, itulah amal soleh kita, Pak. Ya, itu orang cerdas namanya, Pak. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi nasihat dan pelembut hati renungan. Mari kita siapkan sebaik-baik bekal. Kematian bukan untuk ditakuti kata Imam Ghazali, tapi untuk dipersiapkan kehadirannya dengan bekal terbaik. Demikian yang disampaikan hadirin sekalian. Ini materi renungan saja ya buat kita semua. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.